Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian selalu sehat ya. Ya, kita tahu sudah beberapa bulan ini di negara kita terkenal dengan COVID-19. Jadi pembelajaran PKN hari ini pun kita melalui jarak jauh atau bahasa gaulnya online ya. Nah, kalian nanti bisa lihat di YouTube, di WA atau di Google Classroom. Nah, ya. Nah, hari ini Bapak akan mengajar pendidikan kewarganegaraan ya, PKN. Pastinya kelas 10. Nah, baik. Sebelum mulai, mari kita berdoa dulu ya. Biar pembelajaran hari ini lancar. Oke, berdoa mulai. Selesai. Oke, ya. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan jelaskan dulu ya. Jadi tujuan materi hari ini agar kalian tahu ya tentang pembagian kekuasaan negara ya. Jadi yang namanya negara itu ada pembagian kekuasaan ya. Jadi tidak diatur oleh satu kelompok, satu lembaga ataupun satu orang. Jadi dibagi-bagi ya. Paham? Oke. Kita mulai. Kita masuk ke bab 1. Nah, sini ada bab 1, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Ya. Ini kalau melihat judulnya kesannya seperti bagaimana gitu ya. Ya. Yang pertama atau yang A yaitu sistem pembagian kekuasaan negara. Yang B, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-departemen. Yang C, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, tetapi untuk hari ini, Bapak hanya membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara. Untuk yang B dan C nanti di pertemuan berikutnya. Oke. Masuk ke ini, pengertian ya. Pembagian kekuasaan. Ada yang tahu pengertian pembagian kekuasaan? Ya, kalau belum tahu, perhatikan, simak ya. Jadi pengertian pembagian kekuasaan itu adalah proses menceraikan. Nah, menceraikan di sini bukan menceraikan seperti pernikahan-pernikahan ya. Ya intinya memisahkan, tetapi bukan yang negatif. Gitu. Menceraikan wewenang yang dimiliki oleh negara untuk menjadi beberapa bagian untuk diberikan kepada beberapa lembaga negara untuk menghindari pemusatan kekuasaan pada satu pihak atau lembaga. Nah, jadi maksudnya biar tidak dikuasai oleh satu lembaga, satu kelompok, ataupun satu orang. Jadi dibagi-bagi. Ya, paham? Nah, ini sistem pembagian kekuasaan negara. Nah, di sini ada macam-macam kekuasaan negara. Nah, menurut John Locke, kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Nah, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kalau di Indonesia kita kenal dengan namanya DPR. Nah, kemudian ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Ya,
Nah, kita kenal dengan presiden, menteri, hakim. Nah, di sini ya adanya di kekuasaan eksekutif menurut John Locke. Ya. Kemudian ada kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Hubungan Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan Australia, Indonesia dengan Singapura, dan lain-lain. Nah, ya, jadi itu ada 3 kekuasaan menurut John Locke. Nah, ada juga menurut Montesquieu, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 juga, ya, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, tadi kalau menurut John Locke itu kan legislatif, eksekutif, federatif. Nah, tetapi menurut Montesquieu itu legislatif, eksekutif, yudikatif. Legislatif yaitu tadi DPR, membuat atau membentuk undang-undang. Eksekutif yang menjalankan undang-undang, presiden, menteri. Nah, begitupun yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, hakim, nah adanya di yudikatif. Ya, paham? Oke, pasti kalian paham. Ya. Nah, kemudian yang B itu konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Nah, di Indonesia, menurut Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan negara di Indonesia dibagi menjadi 2. Pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, menurut secara horizontal itu ada 5. Ada konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan eksaminatif. Konstitutif yaitu MPR, ya, yang bisa mengubah undang-undang, merumuskan undang-undang, ya. Kemudian ada eksekutif, ini yang menjalankan undang-undang, ada presiden, menteri. Legislatif ada DPR, ya, yang membuat undang-undang. Ada yudikatif, yang berhubungan dengan hukum, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada eksaminatif, ya, yang berhubungan dengan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Nah, itu menurut kekuasaan secara horizontal. Nah, adapun kekuasaan menurut secara vertikal itu dibagi menjadi 2. Ada pemerintahan pusat, ada pemerintahan daerah, ya, atau otonomi daerah. Pemerintahan pusat yang kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ya. Nah, itu kalian harus paham tuh undang-undang tersebut, ya. Nah, disitulah kewenangan pemerintah pusat ada. Kemudian ada pemerintah daerah, ya. Jadi pemerintah daerah itu yang mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya. Jadi yang mengaturnya kalau pemerintah daerah bukan presiden, tetapi kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, ya. Nah, kalau pemerintahan pusat sudah pasti presiden yang menjalankan. Nah, itulah materi hari ini, pembagian kekuasaan negara. Bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa, nah di sini ada latihan, ya. Nah, latihannya kalian hanya menjawab, ya. Ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan? Tadi sudah dijelaskan, ya. Yang kedua, jelaskan tugas dan fungsi kekuasaan legislatif.
Yang ketiga, tuliskan 3 kekuasaan menurut John Locke. Nah, ini wajib dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom. Ya, nah, itu wajib. Jadi ketahuan nanti siapa yang mengerjakan, siapa yang tidak. Oke, baik. Untuk hari ini kita cukup ya. Nanti kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Masih di bab 1, tapi dengan materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.